Bab 95. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Kembali pada masa lalu. Aku hamil, Davita. Aku tidak menginginkan anak ini. Aku tidak mau Hicks. Jika ibu dan warga tahu aku hamil di luar nikah, aku pasti diusir dari sini Hicks. Aku tidak mau Hicks. Ujar Areha dengan isak tangisnya. Kini ia berada di dalam kamarnya seraya memegang sebuah tespek. Davita meraih tespek milik Areha. Matanya terlihat berkaca-kaca. D4 danya terasa sesak. Ia beralih menatap Areha yang kini tengah menutup wajahnya. Tak ingin membuat Areha bertambah frustasi, Davita mencoba memeluk sahabatnya itu dan menenangkannya. Kamu tenang. Kita minta pertanggungjawabannya. Lirih Davita tepat di sebelah telinga Areha. Davita dan Areha mendatangi kediaman Salvatore. Keduanya langsung meminta pertanggungjawaban Lionel atas kehamilan Areha. Melihat hasil pemeriksaan kehamilan Areha, Lionel malah mengembalikannya dan mengeluarkan selembar cek lalu memberikannya pada Areha. 1 miliar cukup? Tanya Lionel dengan tangannya yang masih memegang cek itu. Tanpa meraih cek tersebut, Areha menatap Lionel dengan bingung. Apa maksud Tuan dengan cek ini? Heran Areha. Gogorkan anak itu, dan uang ini sebagai kompensasinya. Kamu gil 4 Davita tak terima, ia menatap tajam Lionel yang duduk di hadapan mereka. Ruang tamu itu mendadak terasa tegang, suasana pun semakin mencekam. Aku tidak mungkin menikahinya, karena aku memiliki seorang istri. Lagian, itu hanya sebuah kecelakaan saja. Davita meraih cek di tangan Lionel dan merobeknya. Tanpa diduga, ia melempar robekan itu tepat di hadapan Lionel. Kamu yang menodai sahabatku. Kamu yang membuatnya hamil, kamu yang menghancurkan masa depannya. Sentak Davita dengan emosi menggebu. Lionel beranjak berdiri, ia menatap ke arah Areha yang tertunduk dalam seraya memegangi perutnya. Aku sudah memberikan kompensasi yang baik, tapi kamu malah menolaknya. Bukankah ini pertanggungjawaban yang kalian inginkan? Belum tentu anak yang dikandungannya juga anakku kan. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Perang. Mereka sama-sama menatap ke arah seorang wanita hamil, yang baru saja menjatuhkan guci kecil yang menjadi pajangan. Air matanya sudah tumpah, tubuhnya terlihat bergetar. Melihat itu, Lionel segera menghampirinya dan berusaha menjelaskannya dengan panik. Vanya, minggir. Vanya menepis tubuh Lionel, ia menghampiri Areha yang beranjak berdiri saat melihat kedatangannya. Kamu hamil anak suami saya? Tanya Vanya dengan suara bergetar. Areha menganggukkan kepalanya pelan, ia merasa sangat takut. Sampai-sampai, ia tak sadar mencengkram tangan Davita begitu kuat. Sejak kapan kamu menjadi simpanan suami saya? Tanya Vanya kembali dengan suara yang lirih. Areha menggeleng, dia bukan simpanan Lionel. Hanya saja, bibirnya keluh untuk bicara. Rasa takut mendominasi perasaannya saat ini. Merasa Areha tak mampu menjawabnya, Davita pun berusaha menjelaskannya. Suamimu memap 3 kaos sahabat saya, dia harus tanggung jawab. Ujar Davita dengan tatapan dinginnya. Vanya menggeleng, ia merasa kesulitan bernafas saat ini. Perlahan, ia menoleh ke arah suaminya yang terlihat panik. Air mata Vanya luruh, ia tak sanggup menahan rasa sakit di hatinya. Pengakuan Davita membuat dunia Vanya terasa runtuh. Sayang, dengarkan aku. Aku tidak memap 3 kaos dia, semua ini rencana Renal.
Dia menginginkan kita bercerai, aku. Brooke. Vanya langsung tak sadarkan diri, membuat Lionel panik dan segera menahan tubuhnya. Dengan panik, pria itu meraih tubuh istrinya dalam gendongannya. Ia akan segera membawanya pergi, tapi sebelum itu dia menatap ke arah Areha yang menatapnya penuh permohonan. Gogorkan anak itu dan semuanya selesai. Ujar Lionel sebelum pergi membawa istrinya yang tak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, Areha mencoba untuk menggogorkannya dengan berbagai cara. Tapi hasilnya, tidak ada. Kandungannya tetaplah kuat, ia menjadi frustasi dan sering melamun. Davita sudah mencoba segala cara untuk membuat sahabatnya kembali pulih dan bersemangat hidup. Namun, seperti tidak mempan. Sampai suatu ketika, berita kehamilan Areha diketahui oleh warga setempat. Dengan tega, mereka mengusir Areha dari kampung mereka. Nenek Dian tak bisa berbuat apapun, ia sungguh kecewa dengan sang putri, dan berpikir jika memang Areha telah melakukan hal di luar batas. Areha bertambah frustasi saat ibunya sendiri tak mempercayainya. Mendengar kabar Areha diusir, Davita langsung datang menjemputnya. Kamu bisa tinggal di apartemenku ini. Areha, aku yakin kita bisa besarkan bayimu bersama-sama. Selama ini dia sudah cukup kuat bertahan, dia tidak ingin meninggalkanmu di dunia ini sendiri. Jadi, biarkan dia hidup. Ujar Davita yang membawa Areha ke apartemennya. Areha hanya diam, pandangannya kosong. C4 Kian, M4 Kian warga terus terngiang di benaknya. Tubuh kurusnya, kantung mata menghitam, menggambarkan betapa menderitanya ia selama ini. Istirahatlah, aku keluar belikan kamu makan. Kita pasti bisa melewatinya sama-sama. Ujar Davita seraya menggenggam kedua tangan Areha dengan lembut. Davita beranjak pergi, ia berniat akan melangkah. Namun, suara Areha membuatnya urung melanjutkan niatnya. Ia pun berbalik dan menatap sahabatnya itu dengan alisnya yang terangkat satu. Terima kasih, selama ini kamu sudah begitu baik padaku. Semoga kita kembali dipertemukan di kehidupan selanjutnya. Ujar Areha dengan senyuman di bibir pucatnya. Davita terdiam, perasaannya menjadi tak enak melihat senyuman sahabatnya itu. Kita akan selalu bersama. Sahut Davita yang membalas senyuman Areha. Walaupun, ia merasa perasaannya menjanggal terhadap senyuman dan perkataan Areha. Davita pun pergi membelikan Areha makanan, ia tahu jika sahabatnya itu pasti lapar. Apalagi, dengan tubuhnya yang kurus seperti itu membuat Davita sedih dibuatnya. Selepas membeli makanan, Davita juga membeli kue kesukaan Areha dan dirinya. Dengan senyum mengembang, Davita keluar dari mobil miliknya dan berniat masuk ke dalam gedung apartemennya. Brak! Senyuman Davita luntur saat mendengar suara bunyi benda jatuh yang begitu keras. Suara alarm mobil berbunyi begitu kencang. Davita perlahan berbalik, ia menatap sebuah mobil dengan kaca yang pecah. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat tubuh lemah Areha tergeletak bersimbah darah di atas mobil itu. Makanan serta paperback yang ada di tangannya jatuh karena tak sanggup dia menahannya. Air mata Davita luruh, dunianya terasa berhenti berputar. Flashback masa sekarang. Secara tidak langsung, kalian membunuhnya. Kalian yang membunuh sahabatku. Kalian dalangnya. Teriak Davita dengan histeris. Rico segera meraih istrinya dalam pelukannya, berusaha menenangkan wanita itu. Vanya dan Lionel sama-sama terdiam,
Keduanya merasa sesak seakan tak ada oksigen yang bisa keduanya hirup. Begitupun Sea, ia tak bisa membayangkan rasanya menjadi Areha. Aku tadinya ingin membunuh anak yang kamu lahirkan. Yah, anakmu berhasil hidup. Aku ingin membunuhnya, agar kalian merasakan penderitaan sahabatku. Tapi, itu terlalu mudah. Jadi, aku sengaja menukar bayi kalian dengan bayi yang sudah mati. Aku ingin, keluarga kalian hancur. Kalian membenci putra kalian sendiri. Bahkan, putra kalian membenci kalian. Itulah harapanku yang sebenarnya. Aku bahagia, melihatmu membenci darah dagingmu sendiri, Fanya. Sea mengerjapkan matanya, ia mencoba mengatur nafasnya yang terasa menyesakkan. D4. Saat ia menoleh, tak sengaja dirinya menatap sosok pria yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu menatap kosong ke arah depan, tatapannya pun terlihat nanar. Melihat itu, jantung Sea terasa berhenti berdetak. Zain. Lirihan Sea mengundang tatapan semua orang yang ada di sana. Mereka mengalihkan tatapan mereka pada sosok pria yang tak lain dan tak bukan adalah Zain. Bab 96. Dengan langkah gontai, Zain menghampiri mereka yang menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Melihat kehadiran Zain, Fanya menumpahkan tangisnya. Putra yang dia kira selama ini sudah meninggal, ternyata masih hidup. Pria yang selama ini dirinya benci, ternyata adalah putra kandungnya. Pria yang ia rendahkan, adalah anaknya yang selama ini ia pikir sudah meninggal. Zain, lirih Fanya dan berniat akan menghampirinya. Namun, di luar dugaan, Zain justru berlutut di hadapan Davita dan menangkupkan tangannya. Ia mendongakkan kepalanya dan menatap wanita paruh baya itu dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Tolong, maafkan kami," lirihnya dengan suara bergetar. Davita menangis, air mata tumpah. Wanita itu menatap Zain dengan tatapan penuh kebencian. "Maafmu, serta keluargamu tidak akan bisa mengembalikan Arehaku. Aku berharap, karma akan datang pada keturunan Salvatore." Zain mengangguk, ia kemudian beranjak berdiri dan menatap Davita dengan tatapan nanar. "Aku tidak bisa membuat Mama Areha kembali hidup, tapi aku yakin dia orang yang baik dan tidak menyimpan dendam. Aku tidak akan menyalahkan tante karena sudah mengambilku dan memberikanku pada nenek. Aku sangat berterima kasih dengan itu, karena dengan hal tersebut, aku tidak hidup dalam keluarga Salvatore." Zain menoleh, ia menatap Fanya yang menatapnya dengan tatapan sendu. "Sea, ayo kita pergi. Temani aku ke makam Mama Areha, aku ingin meminta maaf padanya." Zain menggenggam tangan Sea dan membawanya pergi, meninggalkan Fanya yang menatap kepergian Zain dengan tatapan nanar. Melihat itu, Davita tersenyum menyeringai. "Rasakan kebencian putramu Fanya," ujar Davita yang mana membuat Fanya beralih menatap tajam padanya. "Aku akan melaporkanmu Vita," sentak Fanya dengan tatapan tajam. "Laporkan saja, aku tidak takut. Hukum bisa keluarga kalian beli, tapi tidak keadilan semesta. Seharusnya kalian merasakan berada di posisi sahabatku. Kalian, beserta keturunan kalian akan menghadapi karma yang setimpal. Kamu, kita pergi dari sini." Lionel menarik Fanya pergi, meninggalkan Davita yang langsung merubah ekspresinya menjadi dingin. "Tadinya, aku hanya ingin kamu merasakan kehilangan dengan kematian putramu. Ternyata, kalian dipertemukan kembali. Kebencian yang kamu dapat dari putra kalian,
menjadi balasan untuk kalian. Batin Davita, seraya menatap kepergian pasangan itu. Sementara itu, Zain menyandarkan punggungnya pada sandaran jok mobil. Helaan nafas panjang terdengar dari mulutnya. Melihat suaminya sedang menahan tangis, Sea pun mengusap lengannya dengan lembut. "Nangis aja, gak apa-apa kok," ujar Sea. Seketika, tangis Zain pecah. Bahkan, pria itu sampai sesenggukan tak kuat menahan sesak di D4 danya. Wajahnya terlihat sangat merah, bahkan tubuhnya bergetar hebat. Sea memeluk Zain, ia berusaha membuat pria itu tenang. Zain tak sanggup menahan air matanya yang terus mengalir, ia mencubit pangkal hidungnya seraya menangis lirih. Hingga beberapa saat kemudian, Sea melepaskan pelukannya. Ia meraih tisu dan mengusap wajah suaminya yang basah karena air matanya. Tak sampai sana, Sea mengelus D4 dan Zain agar pria itu sedikit tenang. "Aku lebih menerima jika aku putra dari Mama Areha, sungguh. Daripada aku harus menerima kenyataan jika aku adalah anak dari pria J4T itu Hicks. Jika D4 Rah ini bisa ditukar, aku ingin menukarnya Hicks. Aku tidak mau menjadi bagian dari mereka Hicks. Aku tidak akan pernah terima mereka dalam kehidupanku. Tidak akan pernah Hicks. Tenanglah, tenangkan dirimu dulu oke?" pinta Sea dengan lembut. Setelah Zain merasa tenang, Sea meraih botol air dan meminta pria itu meminumnya. Awalnya Zain tidak mau, tetapi Sea berhasil memaksanya. Hanya sekali teguk saja, dan Sea membiarkannya. "Aku ingin ke makam Mama Areha Hicks." "Oke, kita ke makamnya sekarang, sudah. Jangan nangis lagi." Sea mengusap kembali air mata Zain yang kembali luruh. Sea kembali melajukan mobilnya pergi ke tempat pemakaman di mana Areha dimakamkan. Sesampainya di sana, Sea langsung menggandeng tangan Zain masuk ke dalam area pemakaman itu. Bedanya dengan makam Nenek Dian, makam Areha terletak di area pemakaman yang lebih bagus. Di mana, makamnya berjarak jauh dengan makam yang lain. Bahkan, tanahnya terlihat lebih tinggi dari area makam milik Nenek Dian. "Ini makamnya," ujar Sea seraya menunjuk makam di hadapannya. Zain berlutut di depan makam itu, pria itu mengusap lembut gundukan tanah di hadapannya yang ditumbuhi rumput hijau yang sangat subur. Air mata Zain kembali luruh, perlahan usapannya berpindah pada papan nisan yang bertuliskan nama Areha. "Maaf, aku pernah sempat membencimu. Aku benar-benar minta maaf Hicks. Mungkin, ini terkesan terlambat, aku terlambat mengetahui semuanya. Mama Areha, bolehkan jika aku memanggilmu Mama? Sejak dulu, yang aku tahu kamu adalah mamaku. Sayangnya, nenek tak pernah bercerita apapun tentangmu. Tapi aku yakin, di tempat barumu sekarang, kau kembali bertemu dengan nenek kan Hicks." Sea mengusap lembut punggung Zain, hatinya terasa berdenyut sakit melihat pria itu terus-menerus menangis. Apa belum usai penderitaan pria itu? Mungkin karena terlalu banyak berpikir dan emosi Sea merasa perutnya tak nyaman. "Arg!" Zain menghentikan tangisannya, ia beralih memeluk pinggang istrinya saat tubuh Sea akan limblung. "Ada apa? Perutmu kram?" tanya Zain dengan khawatir. "Tidak apa-apa, mungkin aku hanya lelah," lirih Sea. Maafkan aku. Aku datang dalam hidupmu dan selalu membuat kamu dalam masalah. Maafkan aku." Zain kembali menangis, membuat Sea melupakan rasa sakitnya sejenak dan mencubit pipi pria itu. "Kenapa meminta maaf?
Kamu kan berondong pilihanku. Aku memilih suami berondong, harus siap menghadapi sikap manjanya ini. Jangan membuatku tersenyum, aku sedang tidak mood untuk tersenyum. Ya sudah, ayo kita pulang. Ajak Zain, tatapannya pun beralih menatap makam Areha kembali. Lain kali, Zain akan datang ke sini lagi membawa bunga untuk mama dan nenek. Ujarnya dengan tersenyum tipis. Zain dan Sea akhirnya memutuskan untuk pulang. Siapa yang memberitahumu jika aku ada di rumah Tante Davita? Tanya Sea seraya menggandeng lengan suaminya. Benny, dia menghubungiku karena melihatmu di rumahnya. Sahut Zain seraya mengelus lengan istrinya. Jenna tersadar, gadis itu kini terlihat bingung karena tak mendapati kedua orang tuanya. Hanya ada Ricky dan juga kakeknya yang menemaninya di kamar ini. Kedua pria berbeda usia itu terlihat aneh, karena sejak tadi tak ada pembahasan yang keluar dari bibir mereka. Mama sama papa kemana sih? Tanya Jenna pada kakeknya itu. Sedang keluar sebentar, kamu butuh apa Ham? Tanya Tuan Roderick dengan lembut. Jenna menggeleng, Kak Ricky di sini dari semalam. Ricky mengangguk. Maaf ya kak, kakak bisa pulang kok sekarang. Aku sudah gak apa-apa. Ujar Jenna yang merasa tak enak. Ricky menggeleng, ia akan mengatakan sesuatu. Namun, niatnya terhenti saat mendengar suara pintu yang terbuka. Melihat kepulangan orang tuanya, membuat Jenna tersenyum. Namun, senyumannya luntur saat melihat raut wajah kedua orang tuanya. Vanya, Lionel. Ayah, Zain ternyata putraku dengan Vanya. Dia, Zidane. Anak yang selama ini kita kira sudah meninggal. Apa? Bagaimana bisa? Jangan katakan, jika Davita sengaja menukarnya. Sentak Tuan Roderick dengan tatapan tajam. Lionel mengangguk, sedangkan Vanya berjalan lemah ke arah sofa dan duduk di sana dengan tatapan kosong. Ia kembali teringat akan hinaan, bentakan, bahkan tamparannya pada Zain. Mengingat semua itu, membuat Vanya merasa sesal yang amat dalam. Apalagi, saat Zain menatapnya dengan dingin. Kurang H4R Putri Geral itu. Biar ayah yang jebloskan dia ke dalam penjara. Dia sudah. Tidak pak, jangan. Ujar Vanya seraya menggelengkan kepalanya pelan. Semua terjadi karena aku, andai saat itu aku menikah dengan Renal. Tidak akan terjadi seperti ini. Davita dan Mas Lionel dulunya dijodohkan kan? Perjodohan mereka batal karena penolakan keduanya. Mas Lionel kembali dijodohkan denganku, terpaksa aku meninggalkan Renal yang kala itu masih berstatus sebagai tunanganku. Dia mungkin dendam, dan berpikir jika Davita dan Mas Lionel dijebak tidur bersama, ia bisa mendapatkanku kembali. Sayangnya, rencana dia gagal karena salah orang. Lirih Vanya dengan tatapan kosong. Gara-gara itu, perempuan yang tidak bersalah menjadi korbannya. Semua ini, salahku. Aku yang salah Hicks. Aku membencimu bertahun-tahun yang membuat keluarga kita nyaris hancur. Putraku yang aku kira meninggal ternyata masih hidup dan justru membenciku. Putriku sakit, Hicks. Davita benar mas, ini karma yang kita dapat Hicks. Tidak ada hal yang jauh lebih menyakitkan untukku, dibanding dijauhkan dari anak sendiri. Lionel menghampiri istrinya, ia segera meraih Vanya dalam pelukannya. Aku tak sempat mengurusnya, mengasihinya, menimangnya, aku tidak ada dalam tumbuh kembangnya. Hidupnya selama ini menderita, dan aku menganggapnya tiada Hicks. Aku ibu yang sangat buruk. Aku tidak sanggup dibenci putraku sendiri,
Aku tidak sanggup Hicks. Fanya memukul D4 danya dengan keras, hatinya begitu sakit saat mengingat kembali tentang Zain. Air mata Lionel luruh, pria yang selalu mengedepankan egonya itu kini menangis sembari mendekap sang istri dalam pelukannya. Kai berjalan keluar rumahnya, anak itu memeluk mangkok yang dirinya ambil dari dapur. Dengan riangnya, ia berjalan cepat menuju gerbang yang kini terbuka. Tak disangka, Daisy muncul dari luar dan berpapasan dengan cucunya yang bersenandung riang. Di sini aku menghibur kamu, bel nyanyi dan bel goyang bel camaku acaloledel. Di sini. Ampun. Mau kemana hah? Jajan terus. Baru 5 menit yang lalu makan. Enggak ada ya jajan lagi, masuk. Daisy mencegat cucunya, membuat keriangan Kai hanyut seketika. 3. Kai cuman beli dogel celut doang oma, di depan Ci. Enggak. Es doger ke, doger serut ke, doger terbang ke. Gak ada ya. Momni pulang, dimarahin nanti. Disunat kamu besok, mau. Ayo masuk. Daisy meraih tangan Kai dan menariknya masuk ke dalam rumah. Seketika, anak itu mencebikkan bibirnya ke bawah. Ia menoleh dan mendapati gerobak sepeda yang sejak tadi ia tunggu jalan melewati pagar rumahnya. Eki dogel celutna lewat Hicks. Hancur sudah halapanku Hicks. Hais, drama kali anak ini. Gerutu Daisy seraya menggelengkan kepalanya.